Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa fil ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang agung lagi maha mulia. Dengan kasih dan hidayahnya, dengan taufik dan petunjuknya, pada hari yang penuh berkah ini kita hadir zahir batin kita untuk bermunahajat taqarrub ilallah, petodrongon Allah. Banyak hal di luar sana, pikiran dan fisik kita dihantui oleh beban psikis dan fisikis. Kebanyak teman kita telah bertukar pikiran, kebanyak rekan kita cari solusi, tapi justru beban hidup bukan menambah ringan, tapi kian dihantui oleh masalah demi masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dekatlah dengan Allah. Dengan dekat dirimu, dengan dekat diri kita semua dengan Allah, Allah beri jaminan solusi hidup yang pelik sekalipun, Allah beri solusinya. Beban hidup yang berat sekalipun, Allah angkat. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada garansi rezeki dari Allah, dari posisi-posisi yang tidak pernah kita duga. Maka kian dekat kita dengan Allah, kian hati ini mendapat jaminan ketenangan. Kian jauh kita dengan Allah, maka kebahagiaan sirna, kebahagiaan penuh sandiwara akan kita lalui. Pada hakikatnya orang-orang yang jauh dengan Allah, hidupnya penuh sandiwara. Terlihat ia bahagia, pada hakikatnya ia menderita. Salawat dan salam untuk Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi masyarakat Aceh, le buleun 10 uro har nyaris 10 uro, kita agungkan, kita muliakan, kita review berbagai macam historis masa lalu Rasulullah. Sebahagian melakukan peringatan Maulid
peringatan kelahiran Rasulullah itu dengan berbagai macam ritual-ritual yang mengandung nilai positif. Mekanduri, bersedekah, berselawat dan seterusnya. Dari sisi ritual peringatan lahir Nabi, hana mengube bedeng po ragu tuh awak tanya Aceh. Man ahya sunnati faqad kana ahabbani wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah. Referensinya, argumentasinya sudah ada. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ia mencintaiku. Orang yang mencintaiku nanti akan hidup bersamaku di yaumil akhirah, di dalam surga yang agung. Yang menjadi pertanyaannya, lebulun muturut-turut terperingati maulid Nabi, lahir Nabi dan perjuangan Rasulullah. Adakah peringatan demi peringatan itu merubah karakter diri kita? Rasa cinta kepada Rasulullah itu diaktualkan kepada karakter Rasulullah. Amantu billah wa bima khalallah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman kita kepada Allah, ikuti firman-Nya, mengimani Rasulullah, ikuti rekam jejaknya. Dewasa ini kita melihat rasa cinta kepada Rasulullah itu terucap tapi tidak terbuat. Haba hanasabe ngon but hanasari ngon haba. An-Nisa 170 dalam kalam mulianya Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu. Perintahnya, wahai manusia. Allah bersengaja menggunakan kalimat general, kalimat yang lebih am, yaitu an-nas, tidak tertaksis pada ya ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhal muslimun, tapi menggunakan narasi an-nas, wahai manusia. Menyotanyo merasa dro tanyo manusia, tanyo ikut getau oleh Allah. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, wal kafirin bandumnya gebite oleh Allah. Sungguh aku utus Muhammad itu sebagai pembawa kebenaran kepadamu sekalian. Amanu, kata Allah, ikutinya. Tidak hanya percaya Muhammad Rasulullah, tidak ada amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil, bukan hanya itu amanah iman saja, tapi ikuti Muhammad. Kan salat saja, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kenapa tidak akhlakmu itu sebagaimana akhlakku? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Misi utama Rasul itu datang mengkudeta akhlak Yahudi Nasrani yang bejat, durhana dan jahiliyah itu kepada akhlakul karimah yang saling memuliakan. Ini perintah Allah. Al-Ahzab 21 memperkuat argumentasi bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan sembarangan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang berharap keridhaan Allah, cinta dan kasih Allah, orang-orang yang percaya ada kehidupan pasca kehidupan dunia, orang-orang yang selalu menyebut mengingat Allah, sungguh pada diri Rasulullah itu teladan hidup getanyo. Selain Rasulullah kita puji hari ini, besok kita caci. Itu sudah terbukti. Selain Rasulullah hari ini kita puji, tinggal kapan kita caci. 2019 sudah jadi pengalaman. Memuji-muji mati-matian. Hari ini yang dipuji mulai dicaci. 2024 akan mengulang film yang sama. Lenyaman dong lengkeun. Pada diri Rasulullah itu ada teladan yang mulia, teladan yang budi pekerti yang tidak ada pada selain Muhammad bin Abdullah. Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad tidak sembarangan delegasi ya. Engkau tidak sembarangan paket, tapi engkau adalah rahmat bagi seru sekalian alam. Maka kehidupan itu terjadi move on besar-besaran era jahiliyah pasca jahiliyah. Era jahiliyah pasca Islam. Terjadi kehidupan yang luar biasa. Ternyata Muhammad memperkenal, hentikan engkau menyembah Lata, Uzza dan Manata, sembahlah zat yang agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lehtro Rasulullah, perjuangan Rasulullah itu yang dalam waktu relatif singkat berhasil mengubah mindset dari menyembah patung Lata, Uzza dan Manata kepada menyembah Allah. Ternyata di era-era terakhir ini, ketika kita jauh sekali rentang berpisah dengan Rasulullah dan para sahabat, umat manusia mulai mindsetnya berubah. Memang tidak lagi menyembah patung Lata, Uzza dan Manata, tapi mereka menyembah gadget. Mereka menyembah handphone. Lain lagi menyembah pangkat dan jabatan. Makanya berbagai macam hal-hal yang janggal dari kultur urung Aceh, mesuji zina dalam satu darah, pemerkosaan bawahan atasan, mahasiswa dengan guru, ulama dengan muridnya. Itu kenapa terjadi? Karena ada pergeseran keyakinan. Hanali getanyo takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rahmat dan syafaat Rasulullah itu hadir adalah mengubah paradigma pola pikir kita hingga menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Banyak studi kasus yang kalau direview oleh para khatib Hansib Wate dan diulang-ulang oleh para pendakwah, sudah lebih dari jutaan kali diulang-ulang, tapi tanya kadang-kadang ilo pinyong nun tebit pinyongwi hana membekas dalam memori. Yang na awate leh ceramah maulid na got ceramah bukan umailun tebit iiak bak kukim, bak tebit iiak bak kukim, pe syafaat, pe hikmah hana pernah. Seandainya semua orang sekali diundang penceramah terus berubah 1 tahun, maka cukup dengan 1 tahun sekali saja buat peringatan. Tapi ini Maulid, Rajab, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Muharram,
raptip bulan. Akhlak kita hana yang mau ubah. Coba review sejarah singkat ketika Nabi setiap saat pergi ke masjid dalam satu kes, Nabi sering diludah oleh Yahudi. Diludah dengan dahak yang alih 6 harakat. Panjang. Tapi di saat subuh tertentu Nabi lewat sensor, hingga Nabi bertanya kepada sahabat, "Ho kau rengnyan, kok lun lewat sensor kapadum subuh?" Sahabat melakukan pemeriksaan, ternyata Yahudi tersebut jatuh sakit. Dengan segera Rasul dengan sahabat membawa ala kadar bekal makanan, menemui si Yahudi yang meludahinya. Betapa terkejut Yahudi tersebut ketika ia menemui sonyan ulun tuan Rasulullah. Lam siju suum badan Yahudinya begitu terkejutnya. "Jangan engkau hajar aku ya Muhammad." Kata Rasul, "Aku tidak sedang menghukummu, tapi aku sedang menziarahimu karena saya mendengar engkau jatuh sakit." "Muhammad," kata Yahudi, 2-3 hari aku jatuh sakit, belum ada sanak pamiliku yang menjengukku. Engkau musuh dan orang yang paling aku benci, justru orang pertama menemuiku. Mulia sekali akhlakmu, wahai Muhammad." Yang ceritanya ceritanya mendangan. Cuma masalahnya seberapa kita mau memaafkan. Menyelun ulang-ulang laki maah, menyelun ulang-ulang. I Prabowo ngon sandi ka taboh gedung China One Building, Cina taboh gedung. Itanyo pro ang kiamat mungkin mantong bermusuh-musuhan. Maka hana mau ikut kami cidara, itanyo mantong bermusuh-musuhan. Musuh 2019 belum selesai, 2024 kataran kailom permusuhan. Yang tanya musuhnya ngan cidara lingka. "Tolong awat dia tutung rumah, tolong awat dia napan curi di rumah." Kata-kata tolong itu pekecidara yang na ditangsi, pekecidara yang na ditakengon, pekecidara yang na di abdia, atau tolongnya bak tetangga yang tiuro tanya bermusuhan. Siapapun akan menjawab, tolong itu untuk memanggil tetangga. Menyongon tetangga tu hanapah. Awak dia berkata, "Tolong, ngehamok laju." Maka saya berharap ketika kita mengulang-ulang tentang sejarah Nabi, satu cerita singkat saja, mari kita saling memaafkan, wujudkan fitrah manusia yang baik. Jangan berdendam, jangan saling menyakiti. Seorang sufi pernah dipertanyakan oleh beberapa pemuda di saat sufi itu menyelamatkan seekor ular yang jatuh ke bara api. Syap ditarik. Waktu ditarik ular dari bara api, ternyata ular tadi mematok tangan si sufi tadi. Cop. Bak kenong ikap le ulu, rot balik ularnya di dalam bara api. Ikalon lek pemudanya, pui pebut di bapaknya. Ditarik lagi ular tadi dari bara api. Dipatok lom, saking terkejut ular tadi dilempar menjauh dari bara api. Begitu. Sang pemuda datang menjumpai orang tua sufi tadi. Pena pegotnya, "Pak, len selamatkan ulu dari bara api. Makan itu pe kai patok ron kok ne tarik cik mantong." "Wahai anak muda, fitrah ular hakikatnya memang mematok. Bukan karena saya yang tarik dipatok, pu mentong dipatok oleh ulu. Motor, semen, apapun, kebu dipatok. Fitrah ular memang mematok. Tapi jangan gara-gara fitrah ular mematok, fitrah manusia yang berkasih sayang hilang." Cidaralun, biarlah orang berbuat buruk terhadap kita, tapi jangan kita mulai berbuat buruk yang sama kepada orang lain.
Jika dia berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan berbuat jahat pula untuk dia. Lantas, apa beda dia dengan kita? Padahal konsep Islam, al-muslim salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mampu menjaga lidahnya, tak tersinggung saudara-saudaranya, menjaga kekuasaannya, tak menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Mudah-mudahan apa yang Khatib paparkan ini bermanfaat bagi Khatib dan jika bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu as-sadiqul wa'dul amin. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمرسلين وعلى آله وأصحابه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا بالإيمان وآمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.